Scene ini pastinya sudah tidak asing lagi buat kalian yang suka film Marvel. Di sini, Doctor Strange dan America Chavez tak sengaja menjelajahi realita di dunia lain atau yang sering kita sebut multiverse. New York and the multiverse. Tapi guys, kali ini kita tidak akan membahas soal multiverse-nya. Kita akan coba membahas sebuah teori tentang realita yang gak kalah menarik, yaitu realita sosial atau social reality. You go on red? Misalnya di film Doctor Strange ini. Di dunia ini, lampu merah justru artinya jalan, sedangkan lampu hijau artinya berhenti. Di dunia yang lain, bahkan ada realita di mana uang tidak dibutuhkan untuk membeli makanan. Food's free in most universes, actually. It's weird you guys have to pay for it. Nah, konsep realita ini oleh para filsuf dan ahli sosiologi sering disebut sebagai realita sosial. Intinya, suatu kenyataan atau realita itu ada karena adanya kesepakatan bersama dari masyarakatnya. Jadi menurut teori ini, kalau kita semua sepakat bahwa lampu merah artinya jalan, maka realitanya juga akan seperti itu. Berlaku juga untuk uang dan sebagainya. They are created by us. We think we perceive them as just to be a reality of the world. Banyak film lain yang juga menggunakan konsep ini. Misalnya film berjudul Yesterday. Film yang menceritakan bagaimana seandainya semua orang sepakat untuk tidak mengenali grup band The Beatles. Walaupun John Lennon dan anggota The Beatles lainnya ada di dunia itu, tapi karena tidak ada konstruksi sosial di masyarakat tentang mereka, keberadaan mereka jadi seolah-olah tidak pernah ada. Lagu-lagu terkenal mereka pun ikut lenyap. The what? John, Paul, George and Ringo, the Beatles. Which Beatles is this? The insect Beatles or the car Beatles? Artinya, tanpa adanya kesepakatan bersama dari masyarakat, maka sesuatu itu jadi tidak ada. Nah, itulah konsep utama dari teori konstruksi sosial. Menariknya, di dunia nyata pun kita sering mengalami hal itu. Misalnya di dunia marketing. Iklan dan endorse dari influencer yang sering kalian saksikan sebenarnya sedang berupaya untuk membentuk atau mempertahankan realitas sosial pada suatu merek. 500 iPhone. Oh my God! Kita dibujuk untuk berada dalam sebuah realitas sosial di mana kita harus terus membeli dan membeli. Of course they consume, but why do they consume? Because they're encouraged to a great extent. Sayangnya, tanpa kita sadari, hal itu justru merusak realita lain, yaitu ada jumlah sampah yang terus meningkat. Ada 13 juta ponsel dibuang setiap harinya. Ada 1,2 juta ton sampah plastik setiap hari. Ada 250 ribu ton limbah tekstil setiap hari. Dan ada 170 ribu ton limbah elektronik setiap hari. Dan jumlah ini terus meningkat. Visualize yearly waste generated in 2050. Philip Kotler, seorang pakar marketing, pernah mengatakan, jika Adam dan Hawa adalah manusia pertama di dunia, maka ular atau setan adalah marketer pertama di dunia. Who is the first marketer in the world? The snake. It was the snake who sold Eve on getting Adam to eat an apple. Pernyataan ini membuat kita bertanya, apakah realitas sosial yang dibangun hari ini membangun atau merusak? Sociological question is not what is real, nor even how do we know what is real. The sociological question is how does anything come to be accepted as real. Karena itu tonton video ini sampai habis karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. Pernahkah kalian bertanya apa itu realita? Misalnya realita kalian sedang menonton video ini dari HP. Kenapa yang kalian lakukan disebut menonton? Kenapa benda yang kalian pegang disebut HP? Kenapa di negara lain namanya bisa beda? Di Inggris disebut mobile phone. Di Jepang disebut ketai denwa. Padahal bendanya sama. Ya karena di zaman dulu masyarakatnya pernah sepakat menyebutnya begitu.
dan kita sebagai generasi yang baru hanya mengikutinya. Nah, jika kalian melihat realitas seperti itu, artinya kalian melihatnya dari sudut pandang realitas sosial. Pengertian realita tentu berbeda di tiap bidangnya, tapi umumnya realita adalah sesuatu yang nyata atau benar-benar ada. Nah, para pakar biasanya membagi realita menjadi 3, realita alam, realita mental, dan realita sosial. Realita alam adalah segala sesuatu yang ada secara fisik, misalnya gravitasi, cahaya, sesuatu yang sering kita bahas di channel ini. Sedangkan realita mental adalah realita yang ada dalam diri kita, seperti rasa lapar, sakit, atau senang. Lalu apa realita sosial? Ini yang akan kita bahas. Melihat realita dari sudut pandang sosial sudah menjadi pemikiran para filsuf sejak lama, tapi buku inilah yang dianggap secara sistematis menjelaskannya. The Social Construction of Reality, karya Profesor Sosiologi Peter L. Berger dan Thomas Luckmann tahun 1966. Yang ditekankan dalam buku ini adalah bahwa realitas sosial itu sebenarnya dapat kita bangun atau kita ciptakan. Dapat dikonstruksikan seperti sebuah konstruksi bangunan atau gedung, dan masyarakat dalam hal ini adalah batu bata, besi, atau semen yang membangunnya. It may refer metaphorically to the building, to the construction of a house. The bricks are the human body, evolutionary givens and preconditions, etc., etc., etc. Nah, yang menarik di bagian pembuka buku ini, mereka mengutip kata-kata Ibnu Arabi, seorang filsuf Muslim. Bebaskan kami ya Allah dari lautan nama-nama. Maksudnya adalah, seringkali nama-nama atau istilah-istilah yang terlalu banyak bisa membuat kita bingung, bahkan salah paham. Dengan kata lain, nama yang terlalu banyak bisa berakibat buruk. Dan lautan nama-nama itu semakin banyak di realitas sosial hari ini. Yang paling terasa adalah nama suatu barang atau produk. Banyak produk dengan fungsi yang hampir sama memiliki puluhan bahkan ratusan nama, atau yang sering kita sebut brand. There is now no aspect of our lives that is not open to being used in this kind of theater of the brand. It is in the streets, it's right in front of your face on the subway or even in the bathroom, in a public bathroom. Merek atau brand sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi baru di tahun 1991, Bapak branding modern David Acker mengemukakan nilai sebuah brand secara sistematis. Melalui bukunya yang berjudul Managing Brand Equity, brand dianggap memiliki ekuitas atau aset perusahaan yang berharga yang dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang. Menurutnya, salah satu fungsi brand adalah memberikan tempat untuk mengekspresikan diri, gaya hidup, dan nilai-nilai pribadi. Nah, inilah yang sering jadi masalah. Untuk memahaminya, kita akan kembali ke buku The Social Construction of Reality. Di situ, realitas sosial dibagi 2, yaitu objektif dan subjektif. Realitas sosial objektif adalah realitas sosial yang sifatnya lebih stabil dan sulit untuk diubah, karena sudah memiliki legitimasi yang kuat. Contohnya adalah uang, hukum, atau bahasa. Konsekuensinya juga lebih objektif. Misalnya dalam lalu lintas, kalian bisa saja menganggap lampu merah itu jalan, tapi tanpa adanya kesepakatan di masyarakat, konsekuensinya adalah kecelakaan. Contoh lainnya adalah uang, di mana pendapatan harusnya lebih besar daripada pengeluaran. Jika melanggarnya, ya tentu saja kalian bangkrut atau hidup dalam banyak utang. Lalu apa itu realitas sosial subjektif? Realitas yang tertanam dalam pikiran seseorang, misalnya realitas tentang baik dan buruk, keren atau cupu. Realita ini bisa sangat berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain. Konsekuensinya pun bisa sangat subjektif, seperti ejekan atau bullying. Sedangkan imbalannya bisa berupa pujian atau gengsi. Realitas sosial subjektif inilah yang seringkali berubah karena dimanfaatkan oleh brand demi profit. Sifatnya tidak stabil, bahkan sering berbenturan dengan realitas sosial objektif. Contohnya diperlihatkan dalam film berjudul Genesis tahun 2009.
Singkatnya, film ini bercerita tentang keluarga settingan yang dibuat oleh sebuah agensi marketing. Mereka sebenarnya adalah para sales yang berpura-pura jadi keluarga. Total sales in this first month up 3.5%. Booyah! Tugasnya adalah memasarkan produk di kompleks orang kaya dan sekolah elit. Mereka dengan sengaja memamerkan gengsi dan gaya hidup yang sempurna bagi tetangga dan orang-orang sekitarnya. Rasa iri dan dengki pada kesempurnaan keluarga settingan ini mengkonstruksi satu kenyataan baru tentang bagaimana seharusnya keluarga sempurna, hingga semua orang ingin seperti mereka. You're jealous of me. Huh? You can't handle not being the center of attention for one night, is that it? Sayangnya, realita yang sempurna ini membuat tetangga mereka lupa kenyataan lain yang lebih objektif, di mana pengeluaran semestinya tidak melebihi pendapatan. Demi gengsi, salah satu tetangga akhirnya mendapat banyak utang dan akhirnya bunuh diri. I lied to all of you. I'm not Steve Jones. Steve. That is not my name. This is not my wife. These are not my kids. I get paid to show off the cars and the clothes. I get paid lots of money to lie and pretend that I'm your friend. We have to leave. So that people like all of you, people like Larry, will go out and want to buy the stuff that I have. Ya, walaupun ini hanya cerita fiksi, tapi keadaan ini tak jarang menimpa kita. Demi realita sosial yang sifatnya subjektif berupa pujian dan gengsi, kita rela melupakan kenyataan lain yang konsekuensinya jauh lebih nyata atau objektif. If you're saying to yourself, well, if I just had that car, I'd be happy then. If I had that couch, I'd be happy then. If I had those new drapes, I'd be happy then. And that means that you're worshiping at the altar of stuff. So it becomes a spiritual thing then, because it's in competition with the things that really matter. Dari sisi brand, mereka tak sepenuhnya salah karena sedang memenuhi realitas sosial yang lebih objektif. Sebagai brand, mereka harus terus berjualan agar pemasukan mereka lebih besar dari pengeluaran mereka, atau yang kita sebut profit. Masalahnya, banyak perusahaan yang menggunakan tipu daya manipulatif dan hal-hal yang sifatnya tidak etis, seperti di film Genesis tadi. Apalagi sekarang, persaingan semakin tidak terkendali. Tiap tahun, brand dituntut untuk selalu punya inovasi untuk memasarkan produk atau jasa mereka. Salah satunya adalah neuromarketing. Ilmu ini memanfaatkan neuroscience, yaitu ilmu pengetahuan tentang saraf otak manusia untuk memasarkan sebuah brand. Tujuannya adalah mencari tombol beli di otak konsumen tanpa mereka sadari. What neuroscience does is it gives us access to some of these emotional elements or these elements that might not be fully conscious. Dalam neuromarketing, rasionalitas konsumen yang ada di prefrontal cortex dibuat lemah atau bias. Salah satu caranya adalah dengan menanamkan kecintaan pada suatu produk sejak kecil, ketika prefrontal cortex mereka belum tumbuh sempurna. Hey. Apple. Telephone. Computer. McDonald's. Misalnya dalam satu penelitian yang melibatkan produk Pepsi dan Coca-Cola ini. Tanpa ada logo di minuman itu, banyak yang berkata bahwa Pepsi lebih enak. Tapi dengan adanya logo di kemasan, seolah-olah Coca-Cola menjadi minuman paling enak. As soon as you have brand information, the pattern of brain activity changed entirely. We got recruitment of the prefrontal cortex, which then we believe biases these sort of more basic structures related to taste. Selain prefrontal cortex, sistem limbik juga jadi sasaran. Bagian otak ini merekam reward system atau sistem ganjaran, di mana dengan manipulasi tertentu, otak akan melepaskan banyak dopamin atau hormon kesenangan, sehingga kita digiring untuk mempunyai memori positif tentang produk mereka. So dopamine is the kind of feel-good molecule which is in the brain. Looking at products, you can activate the same part of the brain that people who are taking drugs or something like that. That's right. These are all reward centers. They're pleasure areas of the brain, which is why people buy them so much. Banyak marketer yang merasa ini tidak etis dan sepertinya salah karena memanipulasi otak manusia. Tapi mereka sudah menganggapnya biasa karena semua brand juga melakukannya. But that's business. I'm sure an argument could be made that
it's manipulation, but it's what's driving our world. Lagi pula, banyak dari konsumen seperti kita juga senang dimanipulasi kan? Ya tentu bukan hanya itu masalahnya. Ketika manusia terus mengkonsumsi secara berlebihan tanpa kontrol, inilah yang terjadi. 13 juta ponsel dibuang setiap hari, 1,2 juta ton sampah plastik setiap hari, 250.000 ton limbah tekstil setiap hari, 170.000 ton limbah elektronik setiap hari. Visualize yearly waste generated in 2050. It's like that film WALL-E. The amount of stuff we're being encouraged to consume. The waste from this is getting everywhere. And it's affecting everyone on the planet. Jadi dampak negatif dari sebuah brand pada lingkungan sangat besar. Para marketer berlomba-lomba meningkatkan realitas sosial objektif bagi mereka sendiri tanpa memperhatikan realitas alam. Realitas yang punya cakupan lebih luas yang konsekuensinya lebih nyata. So the question is not if we are going to change as a society, but how we are going to change. Because we're either going to change by design or by disaster. Masalah sampah semakin tak bisa dihindari ketika banyak produk bahkan dibuat agar tidak bisa diperbaiki. Kita seolah dipaksa membuang barang yang rusak dan terus membeli yang baru. There is no way to open this up and swap out the battery in any of them. The batteries will degrade after 18 months, a couple years. And then you're stuck and you have to go and buy new ones. This is evil. Lebih parahnya lagi, sampah tak hanya berasal dari kita sebagai konsumen. Lewat gerakan Retail Make Me, banyak pekerja mengaku bahwa sampah juga berasal dari penjual yang barangnya tidak laku. Ini sering terjadi terutama setelah hari-hari besar, di mana produksi seringkali berlebih. Brand merasa jika menjualnya dengan harga diskon atau memberikannya sebagai amal akan merusak citra brand itu. Jadi lebih baik barang yang tidak laku dirusak lalu dibuang, sekalipun belum pernah dipakai. This is what they do with unwanted merchandise. They order an employee to deliberately slash it so no one can use it. Selain citra brand yang rusak, inventory cost atau pengeluaran perusahaan untuk menyimpan barang-barang itu jauh lebih besar dibandingkan membuangnya. It was just cheaper to dump them than it was to try to redistribute them. Karena itu, banyak para aktivis lingkungan menuntut agar tiap perusahaan punya perencanaan produk hingga selesai dipakai konsumen, agar tidak menjadi sampah. Ini juga sering disebut end-of-life management. Every company that makes any consumer goods would plan for the end of life. Stop putting it on the consumer. Stop making it our responsibility. It's yours. Sayangnya, manipulasi masih saja terjadi. Banyak brand yang mengaku produknya akan didaur ulang. Namun faktanya, itu hanya agar konsumen merasa tidak bersalah dan terus beli dan beli. So product companies are putting these chasing arrows, huge chasing arrows, on all of this plastic packaging to try to convince the consumer that it's recyclable, they can buy it, guilt-free, throw it in the recycle bin, no problem. Dengan berkedok donasi, banyak brand fashion sebenarnya membuang baju bekas mereka ke negara lain. There was just too much clothing coming in. We are like 30 million people in Ghana, and you have 15 million pieces coming in every week. Manipulasi dan tipu daya dalam dunia bisnis seringkali merusak masyarakat dan lingkungan. Isu ini menjadi perhatian utama banyak pakar, termasuk Philip Kotler, yang dikenal sebagai salah satu pakar pemasaran terkemuka di dunia. Who is the first marketer in the world? The snake. I hate to admit it, because snake sounds like sneaky and so on and so forth, but the fact is that it was the snake who sold Eve on getting Adam to eat an apple. Kotler menyadari bahwa pemasaran tidak seharusnya hanya tentang menjual produk. Prinsip marketing juga sebenarnya bisa digunakan untuk mengkonstruksi realitas sosial lain yang lebih baik lewat bidang yang disebut social marketing. Misalnya untuk membangun dunia pendidikan lebih baik. Matematika contohnya, kita bisa melihatnya sebagai sebuah merek atau brand yang keren. Hey Strange, you know what's cooler than magic? Math.
Konsep brand equity juga bisa digunakan untuk mengukur citra matematika dalam jangka panjang dan mencari cara untuk memperbaikinya. Kita bahkan bisa membandingkan matematika dengan merek lain yang jadi pesaingnya di mata para siswa, seperti game. Saat ini citra game jauh lebih menarik, makanya siswa lebih cepat hafal nama-nama karakter game, bahkan skill dan item-itemnya daripada perkalian. 12 dibagi 3. Guru atau public figure juga bisa berperan sebagai influencer atau brand ambassador untuk bisa meningkatkan image pelajaran itu. Kita juga bisa menerapkan prinsip marketing STP atau segmentation, targeting, dan positioning. Dalam segmentation, kita bisa mengelompokkan siswa bukan hanya berdasarkan nilai, tapi juga berdasarkan sikap mereka terhadap matematika. Ada yang suka tantangan, ada yang merasa bosan, dan ada juga yang kesulitan. Setiap kelompok punya kebutuhan yang berbeda. Lalu dengan targeting, kita bisa memilih segmen mana yang paling ingin kita jangkau atau layani. Misalnya fokus kepada segmen siswa yang merasa matematika itu sulit dan membosankan. Terakhir, positioning. Bagaimana kita membentuk citra atau persepsi matematika di benak segmen target yang sudah kita pilih. Matematika bisa diposisikan sebagai seni memecahkan masalah yang seru, bisa dibuat game misalnya, atau sebagai skill masa depan yang penting untuk karir di bidang teknologi. There's no two ways about it. If you want to get started in games programming, you're going to need to know some mathematics. Nah, bicara soal segmentasi konsumen, belakangan ini ada juga yang disebut generation cohort. Ini adalah cara konsumen dibagi berdasarkan tahun kelahiran mereka. Dari sinilah kita mengenal istilah Gen Z, Millennials, Boomers, dan Gen X. Menariknya, konsep generation cohort ini sebenarnya sudah ada sejak lama, jauh sebelum internet mengubah segalanya. Salah satu yang pertama kali mengemukakan ide ini adalah sejarawan dan sosiolog bernama Carl Mannheim di tahun 1928, hampir 100 tahun yang lalu. Sayangnya, meskipun tujuan awalnya adalah untuk memahami dan menghubungkan, pengelompokan generasi ini justru tidak jarang menimbulkan stereotip dan prasangka negatif, karena seolah menghakimi dan menyamaratakan karakter generasi tertentu. Misalnya, Gen Z dicap sebagai pemalas, atau Gen X dicap sebagai gaptek. Padahal tidak semua Gen Z dan Gen X seperti itu. Sesuatu yang awalnya dibuat untuk menghubungkan malah menjadi sumber perpecahan baru. She doesn't think jobs are necessary. She doesn't think they're necessary at all. We are not meant to work for our money. Money is something that can come towards us. Lalu kenapa stereotip dan prasangka negatif bisa terjadi? Apakah itu bagian dari konstruksi realitas sosial? That's racist. I'm like my mother, I stereotype. It's faster. Agar video ini tidak terlalu panjang, kita akan membahasnya di episode yang lain. His IQ 75. Ya intinya mudah-mudahan dari video ini kalian semakin paham apa itu realitas sosial dan semakin sadar bahwa setiap kelompok sosial kadang punya realitas sosialnya masing-masing. Sehingga harusnya kita bisa membebaskan diri dari kebiasaan menerima begitu saja. Karena realitas sosial faktanya ada yang merusak dan ada yang membangun. We can literally change the world. It can be deconstructed and reconstructed as it has been continuously throughout history. Jika kita kembali pada pernyataan Kotler bahwa setan adalah marketer pertama di dunia, bukankah sah saja menyebut bahwa para nabi dan rasul juga sebagai marketer? Mereka berusaha mengkonstruksi realitas sosial yang sebelumnya hancur dan cenderung merusak, menjadi realitas sosial yang lebih positif, lebih damai, dan membangun masyarakat itu sendiri dalam jangka panjang. Ya, tapi itu semua di zaman dulu. Realitas sosial di zaman ini ada di tangan kita sendiri. Apakah kita mau menjadi pengubah realitas sosial yang membangun atau merusak? Atau jangan-jangan hanya ikut-ikutan?